Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Mas Pupah di 121103668 dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi dengan dosen pengampu Bu Putri Anditasari M.Psi. Oke, jadi di video kali ini saya akan review sebuah film yaitu Inside Out menurut sudut pandang psikologi. Film ini sangat erat kaitannya dengan ilmu psikologi karena membahas tentang emosi dasar pada manusia. Karakter utamanya adalah Riley yang usianya 11 tahun, yang dalam isi pikirannya ada 5 karakter yang merupakan perwujudan dari emosi dalam dirinya. Pertama bernama Joy, yang merupakan wujud dari kegembiraan. Yang kedua ada sadness, yang merupakan wujud dari kesedihan. Yang ketiga ada fear, yang menunjukkan perwujudan rasa takut. Yang keempat ada anger, perwujudan dari rasa marah. Dan yang terakhir ada disgust, sebagai perwujudan dari rasa jijik. Di psikologi sebenarnya ini termasuk ke dalam bentuk-bentuk emosi dasar pada manusia. Salah satunya selaras dengan apa yang dikatakan oleh Paul Ekman, seorang pakar psikologi dari California, yang mengatakan bahwa emosi dasar pada manusia itu berbentuk jadi 6 emosi. 5 diantaranya selaras dengan apa yang ada di film ini, dan satunya lagi adalah emosi surprise atau rasa terkejut. Film ini menggambarkan bahwa karakter Joy itu karakter yang paling dominan di dalam diri Riley. Joy ingin memastikan bahwa Riley itu selalu bahagia dan juga tidak bersedih. Oleh sebab itu, emosi kebalikannya yaitu sadness sebagai wujud dari kesedihan itu dianggap menjadi penghambat dari kebahagiaan Riley. Nah, ketika sadness ingin mengontrol emosi Riley, maka itu selalu dicegah oleh si Joy ini. Sampai pada akhirnya Joy sadar bahwa semua emosi itu punya perannya masing-masing, punya porsinya masing-masing, dan itu semua penting untuk Riley. Pernah suatu ketika dalam scenes ini bahwa sadness lah yang secara nggak langsung itu membuat Riley itu mendapatkan dukungan dari orang tuanya, support dari teman-temannya, dan Riley juga di situ ngerasa gak selamanya kesedihan itu berdampak negatif. Jadi pelajaran penting dari film ini adalah bahwa kebahagiaan itu tidak hanya terbatas pada emosi bahagia saja, namun emosi itu beragam dan kita akan lebih bahagia berkali lipat ketika kita merasakan semua emosi, dan pada akhirnya kita bisa menerima semua itu yang pada akhirnya mengantarkan kita pada rasa bahagia tadi, dibanding dengan yang kita meraih bahagia ya dengan berpura-pura bahagia. Dan setiap emosi punya peran dan porsinya masing-masing. Kita harus mengekspresikan diri kita sesuai dengan emosi yang kita alami. Misalkan kita lagi sedih, kita itu jangan pernah memaksakan diri kita untuk tetap bahagia, karena ketika kita berpura-pura itu akan jauh lebih menyakitkan dan juga itu akan sangat berdampak buruk terhadap diri dan kesehatan mental kita. Ini juga terlihat pada diri Riley dalam film ini ketika dia ingin menunjukkan kebahagiaannya, ingin menutupi segala apa yang dia rasa dan menutupinya dengan kebahagiaan, justru itu menghilangkan Joy dari pikirannya. Jadi ternyata sebahaya itu ya. Nah, sama halnya dengan yang dialami oleh orang-orang depresi. Sebenarnya orang-orang depresi ini dalam pikirannya sudah tidak ada lagi emosi bahagia. Emosi ini udah hilang dari pikirannya. Selanjutnya, film ini juga mengajarkan bahwa rasa sedih itu dapat berguna untuk kesehatan mental kita. Kenapa begitu? Karena itu adalah bentuk pengekspresian kita, dan orang akan lebih memahami kita ketika kita mengekspresikan sesuatu emosi itu dengan tepat. Misalnya kesedihan Riley ini berbuah menjadi dukungan dan support dari orang tuanya, dari teman-teman terdekatnya. Terus ia juga jadi ngerasa bahwa dia tuh gak sendiri, ternyata ada yang masih peduli sama dia, ada yang masih ngehibur dia ketika dia sedih. Dan memori ini
yang awalnya itu sedih, dia jadi memori yang paling bermakna karena ketika dia sedih banyak orang yang peduli sama dia. Yang nantinya akan mengubah persepsi dalam diri Riley bahwa kesedihan itu sebenarnya wajar kok. Bahkan dari rasa sedih itu aku jadi dapet support, dapet dukungan buat bisa semangat lagi, buat bisa mencapai bahagia lagi. Akhir pelajarannya adalah kita punya kendali atas emosi kita. Oke, jika kita ingat lagi mengenai proses terjadinya emosi ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama adanya stimulus, kemudian diterima oleh reseptor kita di otak, kemudian kita akan menginterpretasikan sebuah persepsi mengenai hal itu, dan muncullah emosi. Nah, yang pertama, yang stimulus itu berada di luar kendali kita, karena itu berada di wilayah eksternal. Yang bisa kita kendalikan adalah yang berada di wilayah diri kita, yaitu di reseptor dan juga di persepsi. Bagaimana kita mengingat memori dengan persepsi yang baik, dengan merasakan dan mengekspresikan emosi tersebut. So, emosi apapun yang ada di dalam diri kita, ekspresikanlah dengan setepat mungkin dan jangan pernah ditolak. Semua itu wajar loh, dan emosi-emosi itu yang akan membuat kita menjadi manusia yang utuh. Karena emosi ini begitu penting ya, bisa membentuk pola pikir kita dalam memandang sesuatu, terus juga kita bisa mengekspresikan diri kita, dan yang terakhir, kita manusia bisa saling memahami satu sama lain. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.